Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin ya Ustaz. Taib abnai wa banati at-tullab wa talibat, santriwan santriwati anda sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk membahas fikih, ya, fikih yang pastinya kita butuhkan dalam keseharian kita. Karena fikih ini, pelajaran-pelajaran fikih ini, mulai dari bab toharoh, bersuci, kemudian tata cara wudhu, sholat dan sebagainya, itu ibarat makanan sehari-hari, ya. Ibarat makanan sehari-hari. Adapun materi-materi yang lain mungkin bisa diibaratkan seperti obat. Obat yang hanya dibutuhkan saat-saat tertentu saja. Tapi pemahaman tentang seperti toharoh, sholat dan sebagainya itu ibarat seperti kita makan nasi, ya, seperti kita makan nasi yang dibutuhkan setiap hari. Baik, pada kesempatan kali ini kita mencoba membahas kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, karena kita berada di Indonesia, di mana di negara kita mayoritas condong kepada mazhab Syafi'i. Baik, kitab yang akan kita pergunakan adalah kitab yang masyhur, kitab yang tentunya tidak asing lagi, terutama di pesantren-pesantren, ya. Jadi santri-santri harus tahu, harus kenal dengan kitab ini, yaitu kitab Kasyifatus Saja. Kitab apa? Ya, Kasyifatus Saja. Yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang syekh, seorang ulama yang berasal dari Banten, ya, ulama Indonesia yang bertaraf internasional. Bahkan beliau pernah menjadi imam di Mekah, ya. Kemudian salah satu karya fenomenal beliau adalah Kasyifatus Saja, di mana kitab ini adalah merupakan syarah atau penjelasan dari kitab sebelumnya, yaitu kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan cahaya di alam kuburnya, dan semoga senantiasa mengalir pahala jariah, ya, atas ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diwariskan kepada kita, yaitu melewati karya-karya mereka berdua, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pembahasan kita malam ini adalah tentang alamatul bulugh, ya, yaitu tentang tanda-tanda baligh. Jadi usia yang akan mewajibkan kita dalam menjalankan perintah-perintah dan juga menjauhi larangan-larangan adalah ketika kita mencapai usia akil baligh. Apa? Akil baligh. Akil itu adalah orang yang berakal. Kemudian baligh itu adalah masa di mana seseorang sudah sampai pada usia dewasa secara biologis, secara fisik, ya, secara fisik sudah tampak dia itu dewasa. Nah, malam ini kita coba untuk membahas, mengetahui tentang tanda-tanda balighnya seseorang. Ya. Alamatul bulughi thalathun. Tanda-tanda balighnya seseorang itu ada 3, ya. Ada 3, yang ketiga ini nanti dialami oleh perempuan dan 2-nya akan dialami oleh laki-laki. Yang pertama,
yang dialami oleh laki-laki dan perempuan, yaitu tamamu khamsa asyarata sanah fi dzakari wal untha, yaitu tatkala seseorang itu baik laki-laki maupun perempuan sudah mencapai usianya 15 tahun. Ya, usia berapa? 15 tahun. Ya, 15 tahun ini kalau menurut kitab ini berdasarkan hitungan kalender Hijriyah. Kita punya dua kalender ya. Ada kalender Syamsiyah atau Masehi, ada kalender Hijriyah atau Qamariyah. Kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Nah, ada perbedaan di antara kedua kalender ini. Tentunya kita sebagai orang Islam ya, kita harus mengenal dan tahu dengan kalender Hijriyah. Ya, memang kalender Masehi ini kalender internasional yang dipakai oleh hampir seluruh negara di muka bumi ini. Namun patokan kita juga menggunakan kalender Hijriyah. Ya. Kalender Hijriyah ini sebagai patokan umur 15 tahun tadi. Ya, berdasarkan perhitungan kalender Hijriyah. Ya, kalau kalender Hijriyah itu jumlah harinya dalam setahun adalah berapa? 354 sampai 355 hari jumlah Hijriyah dalam setahun harinya. Berbeda dengan kalender Masehi, kalau Masehi jumlah harinya ada berapa? 365 hari. Nah, jadi selisihnya kurang lebih 10 sampai 11 hari. Dan juga setiap bulan itu ada perbedaan, ya. Kalau kalender Masehi setiap bulannya maksimal ada 31 hari. Kadang 30, kadang 31. Kalau kalender Hijriyah kadang ya paling banyak itu jumlah harinya ada 30 hari. Ya, paham tum? Nah, itu tanda yang pertama adalah telah sempurnanya umur seseorang itu mencapai umur 15 tahun. Kalau sudah umurnya 15 tahun, maka sudah ditetapkan seseorang itu mencapai usia baligh. Ya. Kemudian tanda yang kedua juga dialami oleh laki-laki dan perempuan, yaitu al-ihtilam fi dzakari wal untha li tis'i sinin, yaitu masa di mana seseorang akan mengalami yang namanya ihtilam. Ya, ihtilam itu kalau bahasa kitanya mimpi basah. Ya. Kalau dalam istilah fikihnya mimpi basah. Ihtilam. Dan ini terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Dan terjadi perkiraannya adalah pada umur 9 tahun. Ya, perkiraan. Mungkin bisa lebih dari itu, atau mungkin 9,5 tahun, atau mungkin 10 tahun, dan seterusnya. Ya, ini adalah umur perkiraan. Ya, terjadi pada umur berapa tadi? 9 tahun. Ya, al-ihtilam. Istilahnya adalah ihtilam atau mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Yaitu keadaan di mana kita akan mengalami misalnya ketika tidur, ya, ketika sedang tidur atau setelah tidur, bangun tidur, tiba-tiba kita mendapati celana kita atau pakaian kita di bagian kemaluan kita sudah basah. Ya, sudah basah. Basah bukan karena ngompol, ya. Ada yang masih ngompol? Enggak ya. Kalau ngompol ya pasti baunya berbeda. Ya, baunya bau ancing ya, bau pesing, bau kencing ya. Tapi ini berbeda. Yang keluar adalah cairan ya yang disebut dengan air mani atau sperma. Ya. Itu namanya ihtilam. Ya. Dalam keadaan apapun, ya. Baik dalam keadaan sadar maupun sedang tidak sadar atau dalam keadaan mungkin tertidur atau ketika bangun tidur. Kemudian tanda yang terakhir, ini hanya dialami oleh perempuan dan tidak dialami oleh
laki-laki. Ya. Apalagi termasuk laki-laki jadi-jadian. Perempuan jadi-jadian. Ya. Walaupun perempuan jadi-jadian secantik apapun dia, ya. Kemudian sebesar apapun usahanya untuk merubah ciptaan, ya. Kan ada yang ingin merubah ciptaan, ya. Awalnya laki-laki, kemudian ia ingin merubah menjadi perempuan, bahkan cantik luar biasa, ya, tetap dia tidak akan bisa mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Ya. Orang yang menstruasi itu hanya dialami oleh perempuan tulen, ya, perempuan yang memang sejak lahir itu terlahir dalam keadaan perempuan, ya, berjenis kelamin perempuan. Dan haid ini dialami perkiraan pada umur 9 tahun, ya, perkiraan mendekati umur 9 tahun. Mungkin ada juga yang lebih dari 9 tahun, mungkin 9,5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Nah, ini 3 tanda ini yang dialami oleh baik laki-laki maupun perempuan. Ya, 2 diantaranya dialami oleh laki-laki dan 3 tanda-tanda dialami oleh perempuan. Nah, kalau salah satu di antara tanda-tanda ini terjadi, maka dia sudah mencapai masa baligh. Ya. Misal kalau dia belum mencapai umur 15 tahun tapi sudah ihtilam, misalnya sudah mimpi basah, sudah keluar cairan sperma atau air mani, maka dia sudah baligh. Atau yang perempuan misalnya belum mencapai umur 15 tahun tapi sudah haid, nah maka dia sudah baligh. Ya. Intinya di antara 3 tanda-tanda ini kalau ada satu saja yang sudah dialami, maka dia sudah mencapai usia baligh. Nah, inilah ananda sekalian alamatul bulugh, tanda-tanda balighnya seseorang. Maka ketika sudah mengalami tanda-tanda tersebut, maka kita sudah istilahnya mukallaf. Mukallaf ini adalah kita sudah wajib menjalani beban syariat atau yang terkait dengan perintah, ya, perintah salat, perintah puasa dan lain sebagainya, termasuk juga larangan. Ya, larangan-larangan. Kita wajib meninggalkan larangan-larangan. Kemudian juga saat usia baligh tersebut, ya, sudah pasti kita mumayyiz, ya. Mumayyiz, kecuali mungkin ada yang baligh tapi tidak mumayyiz atau dia tidak akil. Nah, dia tidak berakal, yaitu orang yang terkena gangguan jiwa. Ya, walaupun dia sudah baligh, bahkan sudah umurnya sudah puluhan tahun, ya, mungkin ada yang 30 tahun, 40 tahun, tapi dia terkena gangguan jiwa, maka dia tidak mukallaf, ya, tidak diwajibkan untuk menjalankan perintah. Ya. Kemudian kita ini mumayyiz, ya. Istilahnya mumayyiz. Mumayyiz itu adalah kita telah meninggalkan masa tufulah atau masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak. Karena masa kanak-kanak adalah masa di mana mereka belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya. Bahkan mereka belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, bahkan kotoran mereka sendiri mungkin bisa mereka makan. Baik, anak-anak sekalian, itu diantara tanda-tanda bulugh, ya, tanda-tanda baligh yang perlu kita ketahui, yang mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang fikih, ya. Kalau seandainya ada adik kita, ponaan kita yang masih tufulah atau mungkin sebentar lagi akan meninggalkan masa kanak-kanak, ya, mungkin bisa kita sampaikan, ya, agar bersiap-siap untuk menjalani perintah sholat, puasa dan lain sebagainya. Ya, baik, demikian mudah-mudahan materi
fikih pada bagian pertama ini bermanfaat dan kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.